Di sebuah desa bernama Sumberrejo, yang berada di pinggir jalur utama antar kecamatan, berdirilah sebuah warung sederhana. Bangunannya tidak besar, hanya berupa dinding papan kayu dan atap seng bergelombang, dengan beberapa meja panjang dan bangku kayu seadanya. Namun dari warung kecil itu, aroma kaldu soto yang gurih kerap tercium hingga ke jalan. Warung itu milik pasangan suami istri, Pak Giman dan Bu Tinem. Keduanya sudah puluhan tahun menggeluti usaha soto. Soto buatan Bu Tinem dikenal segar, gurih, dengan kuah bening yang penuh rempah, irisan daging ayam kampung, taburan bawang goreng renyah, serta sambal racikan khas membuat siapapun yang singgah hampir selalu ingin kembali. Sejak subuh, Bu Tinem sudah terlihat sibuk di dapur belakang warung, menyiapkan rebusan kaldu, memotong sayur, dan menyiangi daun bawang. Sementara itu, Pak Giman yang rambutnya sudah mulai memutih, biasa menata kursi, membersihkan meja, serta menyiapkan dagangan kecil tambahan seperti gorengan tempe, tahu isi, dan perkedel. Warung itu punya letak strategis, tepat di pinggir jalan utama desa yang menghubungkan jalur menuju pasar kecamatan. Tak heran, pelanggan warung ini beragam. Ada sopir truk yang mampir melepas lelah setelah menempuh jalan jauh, tukang becak yang sekadar minum teh hangat sambil menunggu penumpang, juga para petani yang pulang dari sawah menjelang siang. Kadang, anak-anak sekolah pun suka singgah membeli gorengan sebelum pulang. Kehidupan di sekitar warung Pak Giman terbilang hangat. Warga sekitar sudah terbiasa melihat warung itu ramai sejak pagi hingga menjelang malam. Tetangga-tetangganya pun banyak yang sering membantu jika ada acara besar. Seperti Mbak Surti, tetangga depan rumah, yang suka menitipkan kerupuk buat dijual di warung. Ada juga Pak Tardi, seorang petani tua yang hampir setiap sore duduk di warung sambil bercerita panjang lebar tentang sawah dan panennya. Suasana seperti itu membuat warung soto Pak Giman bukan sekadar tempat makan, tapi juga semacam tempat singgah, tempat orang-orang desa saling bertemu, bercakap, dan bercanda. Namun, di balik kesederhanaan itu, sebenarnya Pak Giman dan Bu Tinem bukan orang kaya. Mereka hidup cukup, pas-pasan, tapi selalu mensyukuri rezeki yang ada. Setiap hari, hasil jualan soto dipakai untuk beli kebutuhan rumah, bayar listrik, dan sesekali untuk mengirim anaknya yang kuliah di kota. Mereka tidak pernah muluk-muluk dalam hidup. Suatu pagi, sekitar jam 8, suasana warung mulai ramai. 2 truk besar berhenti di pinggir jalan. Sopirnya turun sambil menguap lebar. "Pak Giman, 2 porsi soto sama teh panas ya?" seru salah satu sopir sambil tersenyum. "Siap Pak, monggo duduk dulu," jawab Pak Giman sambil sigap menata mangkuk. Bu Tinem dengan cekatan menuangkan kuah kaldu panas ke dalam mangkuk, menaburkan seledri dan bawang goreng, lalu menyajikannya. Aroma harum langsung memenuhi ruangan. Sopir itu pun makan dengan lahap. Di pojok meja ada 2 petani desa, Pak Dul dan Pak Tardi, yang juga sedang menyeruput sotonya. Mereka ngobrol soal musim tanam. "Alhamdulillah, panen kemarin lumayan, Tin," kata Pak Tardi kepada Bu Tinem. "Syukur Pak, semoga rezekinya lancar terus," jawab Bu Tinem sambil tersenyum. Obrolan hangat itu sering terdengar. Suara gelak tawa, senda gurau, dan riuhnya sendok beradu dengan mangkuk menjadi musik sehari-hari di warung itu. Di desa Sumberrejo, hubungan antar warga cukup dekat. Hampir setiap orang mengenal tetangganya. Begitu pula dengan keluarga Pak Giman. Mereka dikenal ramah dan suka membantu. Di sebelah kiri rumah Pak Giman tinggal keluarga Pak Karwi dan Bu Sutri. Pasangan ini
sebenarnya juga cukup lama tinggal di sana. Tapi hubungan mereka dengan warga tidak begitu akrab. Orang-orang bilang, sifat Pak Karwi agak tertutup dan kadang mudah iri hati. Meskipun begitu, selama bertahun-tahun tidak pernah ada masalah besar. Mereka tetap bertegur sapa seperlunya. Tetangga lain, seperti Bu Minah yang tinggal di seberang jalan, sering bilang bahwa Bu Tinem itu orangnya sabar sekali. Meski warung rame, Tinem itu selalu senyum. Wong aku pernah minta hutang gorengan, ya dikasih. Begitu kata Bu Minah pada warga lain. Citra baik keluarga Pak Giman membuat mereka cukup disayangi di kampung. Beberapa bulan terakhir, usaha warung soto ini justru makin ramai. Banyak sopir luar desa yang sudah hafal letak warung tersebut. Bahkan ada yang bilang, kalau lewat Sumberrejo nggak mampir ke Soto Giman, rasane ada yang kurang. Pak Giman dan Bu Tinem bersyukur, meski kerja tiap hari capek, tapi rezekinya lancar. Kadang, Bu Tinem sampai kehabisan dagangan sebelum sore. Mereka pun sering berbagi makanan dengan tetangga. Malam hari, setelah warung ditutup, keduanya duduk di teras rumah. Suasana desa begitu tenang. Lampu-lampu jalan remang, hanya suara jangkrik yang terdengar. Sesekali, mereka ngobrol tentang anaknya yang merantau di kota. Kita ini nggak punya apa-apa, Tin. Tapi alhamdulillah, hidup kita selalu dicukupi. Ucap Pak Giman pelan. Iya Pak, rezeki itu nggak mesti banyak. Yang penting halal dan barokah. Jawab Bu Tinem sambil tersenyum. Hidup mereka sederhana, damai, dan penuh syukur. Namun, ketentraman itu tidak bertahan lama. Karena sebentar lagi, sesuatu yang tak mereka duga akan mengguncang kehidupan mereka. Beberapa minggu setelah suasana damai itu, desa Sumberrejo mulai ramai dengan kabar baru. Tepat di seberang jalan, hanya sekitar 20 meter dari warung soto Pak Giman, terlihat sebuah bangunan kayu sederhana mulai berdiri. Awalnya, warga mengira itu akan jadi kios kelontong atau tempat jualan hasil tani. Namun, tidak lama kemudian, papan nama sederhana dari triplek dicat putih terpampang. Soto ayam Karwi, gurih, nikmat, harga merakyat. Mula-mula orang-orang hanya melirik sekilas, tapi ketika warung itu benar-benar buka, banyak yang terkejut. Rupanya yang membuka warung soto itu adalah Pak Karwi dan Bu Sutri, tetangga dekat Pak Giman sendiri. Loh, kok buka soto juga ya? Begitu komentar Mbak Surti, tetangga depan rumah, sambil berbisik ke Bu Minah. Padahal kan sudah ada warung sotonya Pak Giman. Deket banget lagi, timpal Bu Minah dengan nada heran. Kabar ini cepat menyebar di kampung. Orang-orang mulai membicarakan, meski tidak berani terang-terangan. Beberapa warga merasa heran, mengapa Pak Karwi tidak memilih usaha lain. Di hari pertama buka, warung Pak Karwi sepi. Hanya ada beberapa anak muda yang penasaran, itu pun lebih banyak duduk sambil minum es teh daripada makan soto. Bu Sutri menyajikan soto dengan cara yang mirip Bu Tinem, tapi rasanya agak berbeda. Kuahnya lebih kental, warnanya agak keruh, dan aromanya tidak seharum soto Bu Tinem. Beberapa pembeli mengangguk-angguk, tapi tidak kembali lagi keesokan harinya. Melihat itu, warung Pak Giman tetap ramai seperti biasa. Sopir-sopir truk tetap memilih mampir ke warung yang sudah mereka kenal. Para petani tetap setia pada Bu Tinem, karena sudah terbiasa dengan rasa sotonya. Pak Giman tidak pernah merasa tersaingi. Baginya, rezeki sudah ada yang mengatur. Monggo, kalau memang Karwi mau buka usaha, namanya juga sama-sama cari makan. Begitu kata Pak Giman pada istrinya. Namun, Bu Tinem sempat merasa ganjil. Tapi kok rasanya aneh, Pak? Buka warung soto kok pas banget di dekat kita dan sama persis menunya. Ucapnya pelan suatu malam.
Pak Giman hanya menghela napas. "Sudahlah, Tin. Jangan mikir aneh-aneh. Mungkin Karwi pingin coba nasibnya. Kita jalani saja." Hari berganti minggu. Warung Pak Giman tetap ramai, sementara warung Pak Karwi masih sepi. Hal ini rupanya menimbulkan rasa iri di hati pasangan itu. Beberapa kali, Bu Sutri terlihat berdiri di depan warungnya, menatap warung Pak Giman yang penuh pelanggan. Ekspresinya jelas tak senang. Sesekali ia berbisik pada suaminya, dan Pak Karwi hanya mengangguk dengan wajah muram. Tetangga sekitar mulai memperhatikan perubahan sikap mereka. Jika dulu masih sering menyapa, sekarang wajah Bu Sutri lebih sering cemberut setiap kali berpapasan dengan Bu Tinem. Suatu sore, Pak Tardi yang sedang duduk di warung Pak Giman berkata, "Tin, aku lihat Bu Sutri kok sering sembunyi-sembunyi melirik ke sini. Bukannya ikut senang, malah seperti marah." Bu Tinem hanya tersenyum kecut. Mungkin perasaan kita saja, Pak." Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Di rumah Pak Karwi, malam itu, suasana cukup tegang. Warung mereka kembali sepi, hanya laku 2 porsi soto seharian. "Gimana ini, Pak? Masa tiap hari begini terus? Wong belanja daging, sayur, bumbu, semua habis, tapi yang beli cuma 2 orang. Keluh Bu Sutri sambil duduk di kursi panjang. "Ya sabar dulu, Sut. Namanya juga baru buka," jawab Pak Karwi, meski suaranya terdengar kesal. Bu Sutri menggeleng. "Aku nggak bisa sabar, Pak. Lihat itu, warungnya si Giman selalu penuh. Apa orang-orang itu nggak bisa coba sekali ke sini?" Pak Karwi diam. Matanya menatap kosong. Dalam hati, ia merasa terhina. Ia pikir dengan membuka warung soto, orang-orang akan penasaran dan singgah. Tapi kenyataannya berbeda. Orang lebih memilih makan di warung Pak Giman yang sudah terkenal. Malam itu, bisik-bisik ketidakpuasan mulai tumbuh di hati mereka. Keesokan harinya, beberapa warga mulai memperbincangkan hal ini. "Aku heran, kenapa Karwi nekat buka soto? Kan sudah jelas kalah rasa," ujar Bu Minah di depan tetangga lain. "Ya namanya orang usaha, Bu. Tapi aku kok khawatir. Wong aku lihat semalam Karwi sama Sutri kayak ngomong serius banget. Mukane aneh," timpal Mbak Surti. Desas-desus itu menyebar. Orang-orang mulai menduga kalau rasa iri bisa menimbulkan masalah. Pak Giman sendiri tetap tidak ambil pusing. Ia hanya bilang, "Rezeki itu sudah ditentukan Gusti Allah. Kalau memang kita dikasih rame, ya syukur. Kalau sepi, ya tetap dijalani." Tapi Bu Tinem tidak bisa setenang itu. Setiap kali melihat Bu Sutri menatap sinis ke arahnya, hatinya mulai tak enak. Ia merasa akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Malam-malam berikutnya, Bu Sutri mulai sering terjaga hingga larut. Ia duduk di ruang tengah rumahnya, termenung, tatapannya kosong, namun dalam hatinya penuh kebencian. "Kalau terus begini, kita nggak akan bisa maju, Pak. Aku capek," katanya pada suaminya suatu malam. Pak Karwi menunduk. Ia juga merasa tertekan. "Terus piye, Sut?" "Ada carane. Asal kamu berani," jawab Bu Sutri lirih. Pak Karwi menoleh heran. "Maksudmu?" Bu Sutri menatapnya tajam. "Kita bisa minta bantuan orang pintar. Wong aku pernah dengar ada dukun di desa sebelah yang sakti. Katanya bisa bikin usaha lancar." Pak Karwi terdiam lama. Ia tahu apa yang dimaksud istrinya. Hatinya bergejolak. Sebagian dirinya menolak, tapi sebagian lain merasa putus asa. Malam itu, keheningan desa seakan menyimpan sebuah rencana gelap yang baru saja disepakati. Malam Jumat Kliwon, Desa Sumberrejo
terasa lebih lengang dari biasanya. Lampu jalan hanya sesekali menyala redup, suara jangkrik bercampur dengan desir angin yang membawa hawa dingin menusuk. Malam itu, diam-diam, Pak Karwi dan Bu Sutri pergi ke desa sebelah, tepatnya ke dusun yang terkenal, memiliki seorang dukun tua bernama Mbah Ranta. Rumah Mbah Ranta berada agak terpencil di pinggir kebun bambu. Rumah itu tua, berdinding anyaman bambu dengan atap rumbia yang sebagian sudah menghitam dimakan usia. Di depan rumah tergantung beberapa botol kecil berisi cairan keruh dan bau dupa tercium menusuk hidung. Begitu tiba, Bu Sutri langsung merasa bulu kuduknya meremang. Namun, rasa iri dan putus asa mengalahkan rasa takutnya. Ia menggenggam erat tangan suaminya, seolah memastikan langkah mereka tidak bisa mundur lagi. "Silakan masuk." Suara serak terdengar dari dalam. Ternyata Mbah Ranta sudah tahu kedatangan mereka, meski mereka belum mengetuk pintu. Di dalam ruangan, lampu minyak redup berayun, dinding penuh dengan rajah-rajah hitam, dan di sudut ruangan ada sesajen dengan bunga setengah layu. "Apa maksudmu datang malam-malam begini?" tanya Mbah Ranta dengan tatapan tajam. Bu Sutri memberanikan diri bicara. "Mbah, kami minta bantuan. Warung kami sepi, sementara warung tetangga, si Giman, selalu ramai. Saya mohon, tolonglah, supaya warung kami bisa ramai." Mbah Ranta tersenyum tipis, lalu menatap Pak Karwi. "Apa kau juga setuju dengan permintaan istrimu?" Pak Karwi menelan ludah. Ada keraguan di wajahnya, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Saya hanya ingin usaha kami jalan, Mbah." Dukun tua itu mengangguk perlahan. Ia mengambil sebuah kendi kecil, mengisi dengan air hitam pekat dari botol, lalu meletakkannya di hadapan mereka. "Kalian pulang bawa ini. Taruh di dekat warung kalian. Besok mulai akan ada perubahan. Tapi ingat, jangan pernah cerita pada siapapun." Mereka berdua hanya bisa mengangguk, meski dalam hati ada rasa takut bercampur lega. Keesokan harinya, suasana warung Pak Giman terasa berbeda. Pagi-pagi biasanya sudah ada beberapa petani datang sarapan, namun kali ini bangku masih kosong. "Biasanya jam segini sudah rame, Pak," kata Bu Tinem dengan wajah heran. "Iya, sabar aja, Tin. Mungkin orang-orang lagi sibuk di sawah," jawab Pak Giman mencoba menenangkan. Namun hingga siang hari, warung tetap sepi. Hanya ada satu sopir truk yang mampir, itu pun terlihat terburu-buru. Anehnya, sopir itu setelah makan justru menatap mangkuknya dengan wajah aneh. "Pak, kok rasanya beda ya? Kayak agak pahit di lidah," katanya singkat sebelum buru-buru pergi. Bu Tinem terdiam. Ia yakin resepnya sama seperti biasanya, tidak ada yang berubah. Kuah soto ia rebus dengan cara yang sama. Bumbu ia tumis seperti biasa. Tapi mengapa rasanya jadi pahit? Hari itu banyak mangkuk soto terbuang. Hari-hari berikutnya, warung Pak Giman makin sepi. Pelanggan yang biasanya setia, satu persatu mulai pindah ke warung baru milik Pak Karwi. Entah kenapa ya, kok sotonya Giman sekarang rasanya aneh. Aku malah kemarin langsung mules habis makan di sana, kata seorang petani di pasar. "Iya, aku juga. Padahal biasanya enak loh. Sekarang malah kayak bau anyir, timpal yang lain." Desas-desus itu cepat menyebar. Orang-orang mulai enggan mampir ke warung Pak Giman dan lebih memilih mencoba warung Pak Karwi. Meski rasanya biasa saja, tapi setidaknya tidak membuat mereka merasa aneh. Bu Tinem hanya bisa menangis diam-diam setiap kali melihat dagangan yang tidak habis.
Bahan-bahan segar yang ia beli di pasar terpaksa dibuang. Sementara Pak Giman mencoba tetap tegar, meski hatinya juga sedih. "Tin, sabar ya. Mungkin ini ujian. Gusti Allah pasti kasih jalan nanti," ucapnya suatu malam sambil menggenggam tangan istrinya. Namun, bukan hanya sepi yang terjadi. Warung Pak Giman juga mulai mengalami hal-hal janggal. Suatu malam, ketika ia sedang menutup warung, Pak Giman mencium bau amis seperti bangkai dari dalam dapur. Padahal, ia sudah membersihkan semua bahan makanan. Ketika dicek, tidak ada apa-apa, tapi bau itu tetap terasa. Malam lainnya, Bu Tinem mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk dari arah dapur, padahal mereka sudah menutup semua pintu. Saat dicek, dapur kosong, hanya lampu minyak yang berayun pelan. "Pak, aku takut. Kok sering kejadian aneh begini ya?" bisik Bu Tinem sambil memeluk suaminya. Pak Giman mencoba tegar, meski wajahnya juga pucat. "Jangan takut, Tin. Kita banyak-banyak doa saja." Tetangga dekat, seperti Mbak Surti dan Bu Mina, mulai ikut heran. "Loh, kok sekarang warungnya Giman malah sepi? Padahal dulu rame banget." "Aku dengar ada orang bilang sotonya pahit, bahkan ada yang muntah setelah makan," jawab yang lain. Mereka tidak tahu bahwa semua itu bukan karena soto Bu Tinem berubah, melainkan karena ada sesuatu yang lebih gelap bekerja di baliknya. Hari demi hari, keadaan semakin sulit. Tabungan mereka terkuras untuk modal bahan makanan yang akhirnya terbuang. Hutang kecil mulai menumpuk di warung beras. Namun, meski begitu, Pak Giman tidak pernah marah atau menyalahkan siapapun. Ia tetap membuka warung setiap pagi, meski hanya beberapa orang yang datang. Tetapi, dalam hati kecilnya, ia mulai merasa ada yang tidak wajar. "Apa mungkin ini memang ada yang sengaja, Tin?" tanyanya pelan suatu malam. Bu Tinem hanya menunduk, air matanya menetes. Ia sendiri merasa firasat buruk, tapi tak berani mengucapkannya. Dan memang benar, apa yang mereka alami bukanlah kebetulan. Ada kekuatan tak kasat mata yang telah dikirim untuk menutup pintu rezeki mereka. Mereka tidak tahu bahwa dari seberang jalan ada sepasang mata yang sering mengintip dengan puas. Pak Karwi dan Bu Sutri diam-diam tersenyum melihat warung tetangganya mulai ditinggalkan pelanggan. Namun, mereka juga tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan akan membawa balasan yang tak terduga. Suasana warung Pak Giman semakin hari semakin muram. Bangku-bangku kayu yang dulu penuh tawa para sopir dan petani, kini lebih sering kosong. Meja hanya berisi sisa noda teh atau piring gorengan yang tak laku. Bahkan suara riuh kendaraan yang lalu lalang di jalan depan warung tidak mampu menutupi rasa sepi yang menggigit. Bu Tinem kini lebih sering termenung di dapur. Kadang ia menatap kuah soto yang mendidih pelan sambil bergumam. Dulu, sebelum si Karwi buka warung, kuah ini selalu habis. Sekarang, mau dibagi-bagikan ke tetangga pun nggak ada yang mau. Pak Giman hanya bisa menghela napas. Badannya kurus makin terlihat renta. Meski demikian, ia tetap memaksa membuka warung setiap pagi. "Tin, kita buka terus saja. Jangan menyerah. Wong rejeki sudah diatur Gusti Allah," katanya suatu hari. Namun, di balik kesabaran itu, hatinya mulai goyah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Siang itu, ketika warung kembali sepi, seorang pria asing datang. Tubuhnya tegap, berusia sekitar 40 tahun, dengan kulit sawo matang. Ia mengenakan baju sederhana, celana hitam agak lusuh, dan sandal jepit.
"Assalamualaikum," sapanya pelan. Pak Giman yang sedang duduk di depan warung segera menoleh. "Waalaikumsalam. Monggo mas, mau pesan soto?" Pria itu tersenyum. "Boleh 1 mangkuk pak." Bu Tinem segera menyiapkan soto. Anehnya, saat pria itu menyuap soto buatannya, ia tampak menikmatinya dengan lahap. Tidak seperti pelanggan lain yang akhir-akhir ini mengeluh soal rasa. "Enak bu, rasanya segar, gurih, pas," katanya tulus. Bu Tinem terkejut, sudah lama tidak ada yang memuji masakannya. "Alhamdulillah, kalau cocok mas," jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Setelah makan, pria itu duduk lebih lama. Ia memperhatikan warung, lalu menatap Pak Giman dengan tatapan serius. "Pak, saya sebenarnya datang bukan hanya untuk makan. Saya sedang mencari pekerjaan. Apa di sini ada lowongan?" Pak Giman terdiam. "Aduh, mas, warung ini sekarang malah sepi. Wong saya dan istri saja kadang bingung mau dapat uang dari mana. Saya takut nggak bisa bayar sampean." Pria itu tersenyum tenang. Enggak apa-apa pak. Saya tidak minta gaji. Cukup bisa makan saja di sini. Kalau nanti warung ini sudah ramai lagi, barulah saya mau dibayar." Pak Giman menatap istrinya. Wajah Bu Tinem menunjukkan keraguan, tapi juga ada harapan kecil. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. "Ya sudah, kalau sampean nggak keberatan. Nama sampean siapa, mas?" "Saya Lana, pak," jawab pria itu sambil tersenyum tipis. Beberapa hari berikutnya, Lana mulai membantu di warung. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu sigap. Ia membantu menata meja, mencuci piring, bahkan terkadang ikut menggoreng tempe atau menyiapkan minuman untuk pelanggan yang datang. Meski warung tetap sepi, kehadirannya membuat suasana sedikit lebih ringan. Bu Tinem merasa ada teman untuk berbagi pekerjaan, sementara Pak Giman merasa ada tenaga tambahan yang bisa diandalkan. Namun, ada satu hal yang membuat mereka heran. Meski pelanggan sering mengeluh soal rasa soto yang berubah, Lana selalu memuji masakan Bu Tinem. Baginya, rasa soto itu tetap nikmat, tidak ada pahit atau amis sama sekali. Suatu malam, sekitar pukul 11, Pak Giman terbangun karena merasa haus. Ia turun ke dapur untuk mengambil air minum. Namun, saat melewati warung, ia tertegun. Dari celah pintu yang setengah terbuka, terlihat Lana sedang duduk di salah satu meja, memejamkan mata. Bibirnya komat-kamit melafalkan sesuatu. Pak Giman mendekat perlahan. Ia mendengar lantunan zikir lirih keluar dari mulut Lana. Tangan Lana memegang tasbih kayu, dan wajahnya tampak begitu khusyuk. Pak Giman terdiam lama, bulu kuduknya merinding. Ia merasa janggal. Mengapa Lana harus berzikir di warung tengah malam? Esok paginya, ia memberanikan diri bertanya, "Lana, semalam aku lihat kamu zikir di warung. Kenapa enggak di kamar saja?" Lana menatapnya tenang. "Pak, saya hanya merasa tempat ini perlu dijaga. Ada sesuatu yang tidak terlihat, yang berusaha menghalangi rejeki panjenengan." Pak Giman tercekat. "Maksudmu apa?" "Warung ini ada yang mengirim guna-guna," jawab Lana pelan. Pak Giman merasa dadanya sesak. Ia menatap Lana lekat-lekat, mencari kepastian. "Sampeyan yakin?" Lana mengangguk. "Saya sudah beberapa kali merasakan keanehan di sini. Bukan salah Bu Tinem kalau sotonya terasa pahit bagi orang lain. Itu ulah sesuatu yang dikirim untuk membuat orang menjauh. Setiap malam saya akan berzikir untuk melawan itu." Pak Giman terdiam. Hatinya campur aduk antara kaget,
takut dan bingung. Ia ingin menolak percaya, tapi semua kejadian aneh belakangan ini membuat ucapannya terasa masuk akal. Sore itu, ia menceritakan semua pada Bu Tinem. Istrinya langsung pucat. "Aku sudah curiga, Pak. Dari dulu aku merasa warung kita diganggu, tapi aku nggak berani ngomong." Mereka berdua akhirnya hanya bisa menunduk, pasrah. Namun di dalam hati muncul sedikit harapan bahwa mungkin Lana bukan orang biasa. Beberapa hari setelah itu, kabar aneh mulai terdengar dari warung Pak Karwi. Seorang sopir truk yang makan di sana mengeluh, "Sotonya kok kayak bau anyir ya? Aku sampai mual." Petani lain bahkan cerita, "Aku nemu rambut panjang di dalam mangkuk sotonya. Jijik banget." Perlahan, pelanggan yang tadinya pindah ke warung baru mulai kecewa. Ada yang sakit perut, ada yang merasa mual, bahkan ada yang marah-marah. Pak Karwi dan Bu Sutri kebingungan. Mereka bolak-balik membersihkan dapur, mengganti bahan, tapi kejadian aneh terus terjadi. Di malam yang sama, mereka kembali mendatangi Mbah Ranta. Dengan wajah pucat, mereka bertanya, "Mbah, kenapa warung kami malah diganggu? Bukannya harusnya warung Giman yang sepi?" Mbah Ranta terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kalian tidak tahu, warung Giman sekarang dijaga. Ada yang melindungi, bukan sembarang orang. Jin muslim yang kuat ada di sana. Saya tidak sanggup melawannya." Mendengar itu, wajah Pak Karwi dan Bu Sutri pucat pasi. Mereka tidak menyangka niat jahat mereka justru berbalik menimpa diri sendiri. Hari-hari berikutnya, warung Pak Karwi berubah jadi bahan pembicaraan seluruh desa. Hampir setiap pelanggan yang datang mengalami pengalaman aneh. Ada yang mendapati sotonya berbau amis seperti bangkai, ada yang menemukan potongan kuku di dalam mangkuk, bahkan ada yang melihat semacam ulat kecil berenang di kuah panas. Kabar itu cepat menyebar. Para sopir truk yang biasanya mampir sekali-sekali kini memilih menghindar. Para petani juga enggan datang lagi. "Aku ora bakal mampir meneh. Wong kemarin aku ketemu belatung di sotonya," kata seorang petani dengan nada jijik. Tak lama kemudian, warung itu benar-benar kosong. Meja-meja mereka tak lagi didatangi pelanggan. Justru, orang-orang kembali menoleh pada warung Pak Giman. Awalnya, hanya 1-2 orang yang nekat mencoba lagi soto Bu Tinem. Mereka datang dengan ragu, takut, masih merasa pahit seperti dulu. Namun, begitu mencicipi, wajah mereka berubah cerah. "Loh, ini enak banget, Bu. Rasanya kayak dulu lagi. Gurih, seger," kata seorang sopir. Besoknya, 2 sopir lain ikut mampir. Lalu, beberapa petani kembali duduk di bangku panjang, bercakap sambil menyeruput soto. Perlahan tapi pasti, warung itu kembali ramai. Pak Giman menatap ke arah Lana yang sedang mencuci gelas. Mereka saling berpandangan. Lalu Lana hanya mengangguk pelan seolah mengatakan, "Sudah saatnya pulih." Sementara itu, keadaan keluarga Karwi makin memburuk. Bukan hanya warung yang sepi, tubuh mereka berdua juga terkena penyakit aneh. Pak Karwi setiap malam digerogoti rasa gatal di sekujur badan. Semakin digaruk, semakin perih dan muncul bercak merah. Bu Sutri lebih parah. Kulitnya melepuh kecil-kecil, seperti tersiram air panas. Mereka sudah mencoba berobat ke bidan desa, lalu ke mantri, tapi tak ada yang bisa menyembuhkan. Suatu malam, Bu Sutri menangis histeris. "Pak, aku nggak kuat. Badanku panas semua. Apa ini balasan, Pak?" Pak Karwi hanya terkulai lemah, matanya sembab. Mungkin kita salah, Sut." Akhirnya, dengan terpaksa, mereka kembali menemui Mbah Ranta. Namun kali ini, wajah Mbah Ranta
tampak berbeda. Tidak lagi meyakinkan, melainkan muram dan ketakutan. Kalian sudah kelewatan. Saya sudah bilang, warung Giman ada penjaganya. Jin muslim itu kuat, bukan sembarang penunggu. Apa yang kalian minta dulu, kini berbalik menimpa kalian sendiri. Pak Karwi panik. Terus, gimana Mbah? Tolong kami. Badan kami gatal semua, warung kami hancur. Mbah Ranta menghela napas panjang. Saya tidak bisa lagi menolong. Satu-satunya jalan, kalian harus datang langsung pada Giman dan Tinem. Minta maaf, minta tolong, agar mereka memintakan obat pada penjaga warungnya. Ucapan itu membuat pasangan tersebut pucat pasi. Mereka tak menyangka, jalan keluar justru ada pada orang yang selama ini mereka iri. Keesokan harinya, Pak Karwi dan Bu Sutri memberanikan diri datang ke warung Pak Giman. Badan mereka tampak penuh bercak merah, wajah mereka pucat, mata sayu. Orang-orang yang sedang makan di warung langsung menoleh heran. Suasana hening seketika. Dengan suara parau, Pak Karwi berkata, "Giman, Tinem, maafkan aku dan istriku. Kami yang bikin warungmu sepi. Kami yang minta bantuan dukun. Sekarang semua berbalik ke kami. Tolong, maafkan." Suasana warung mendadak tegang. Semua pelanggan menatap penuh tanda tanya. Bu Tinem terkejut, matanya berkaca-kaca. Pak Giman yang dari tadi terdiam, akhirnya berkata lirih, "Astagfirullah, Karwi, Sutri, kenapa sampai begini? Wong rejeki itu sudah diatur Allah. Kenapa sampean tega begitu?" Bu Sutri menangis tersedu-sedu. "Kami iri, kami salah. Tolonglah, Giman. Tolong minta pada penjaga warungmu, supaya penyakit ini hilang." Pak Giman menoleh pada Lana, yang sejak tadi hanya berdiri diam sambil memandangi mereka. "Lana, apa bisa tolong mereka?" tanya Pak Giman. Lana maju pelan, tatapannya teduh, tapi penuh wibawa. Ia berkata, "Kalau Pak Giman dan Bu Tinem sudah memaafkan, insya Allah ada jalan." Pak Giman mengangguk mantap. "Aku maafkan, Lan. Aku ikhlas. Wong namanya manusia, kadang khilaf. Yang penting sekarang, kita saling legowo." Lana lalu merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebotol kecil berisi air bening. Ia berikan pada Bu Sutri. "Minumkan ini, lalu usapkan ke badan. Insya Allah sembuh. Tapi janji, jangan pernah lagi iri pada rezeki orang lain." Dengan tangan gemetar, Bu Sutri menerima botol itu. Air matanya jatuh deras. "Terima kasih, terima kasih." Berita itu cepat menyebar. Seluruh warga desa akhirnya tahu bahwa selama ini warung Pak Giman sengaja diguna-guna oleh tetangganya sendiri. Mereka juga tahu bahwa warung itu bisa pulih karena ada sosok penjaga misterius. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Lana? Dari mana asalnya? Mengapa ia bisa menolong dengan cara seperti itu? Pak Tardi yang sering nongkrong di warung berkata, "Aku heran. Wong semalam aku lihat Lana itu duduk di teras, baca wirid sampai larut. Kayak wong alim, tapi kok nggak pernah ikut sholat jamaah di masjid." Bu Minah menimpali, "Iya, aku juga heran. Wong aku pernah lewat tengah malam. Kulihat warung ini terang, padahal sudah tutup. Lana duduk sendirian sambil komat kamit." Desa jadi penuh tanda tanya. Semua orang penasaran, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Malam terakhir, sebelum semua berakhir, Pak Giman duduk berdua dengan Lana di dalam warung. Suasana hening, hanya suara jangkrik terdengar. "Lana," kata Pak Giman pelan, "aku ingin tahu, sampean ini sebenarnya siapa? Dari mana asalmu?" Lana menunduk, lalu menatap Pak Giman dengan mata teduh. "Pak,
Saya bukan orang biasa. Saya dari golongan jin muslim. Allah izinkan saya membantu orang-orang yang dizalimi. Saya dikirim untuk menjaga warung ini dari gangguan. Pak Giman terperangah. Mulutnya terkatup rapat, tak sanggup berkata-kata. Air matanya menetes tanpa sadar. Ya Allah, jadi selama ini... Lana tersenyum. Jangan takut, Pak. Saya datang bukan untuk menakut-nakuti. Tugas saya sudah selesai. Warung ini sudah kembali ramai, hati sampean sudah lapang, dan orang yang berbuat salah sudah bertaubat. Mulai besok, mungkin saya tidak akan ada di sini lagi. Pak Giman mencoba menahan. Tapi, Lana, kalau kamu pergi, siapa yang akan membantu kami? Lana berdiri, menepuk pundak Pak Giman. Percayalah, Pak, selama panjenengan ikhlas dan tawakal, perlindungan Allah akan selalu ada. Bukan saya yang membuat warung ini selamat, semua karena izinnya. Setelah itu, Lana berjalan keluar warung, menghilang dalam gelap malam. Keesokan paginya, warung Pak Giman sudah ramai sejak matahari baru saja naik. Para sopir truk yang melintas dari kota mampir, para petani yang pulang dari sawah ikut singgah, bahkan beberapa anak muda desa datang hanya untuk sekadar menyeruput kuah soto hangat. Suasana riuh rendah tawa dan obrolan mengisi ruangan sederhana itu. Bau kaldu ayam yang gurih bercampur dengan aroma bawang goreng yang baru ditiriskan memenuhi udara. Namun, di balik suasana hangat itu, ada satu hal yang membuat Pak Giman dan Bu Tinem terdiam sesaat. Sosok Lana tak lagi terlihat. Biasanya, sejak pagi, Lana sudah duduk di bangku panjang sambil memotong daun seledri atau membersihkan piring. Namun kali ini, kursi itu kosong. Lan? Panggil Bu Tinem pelan sambil menoleh ke arah dapur. Tidak ada jawaban. Ia keluar, melihat ke halaman belakang, tetap sepi. Pak Giman hanya bisa menghela napas, seolah sudah menduga. Malam sebelumnya, Lana sudah memberi isyarat bahwa waktunya sudah selesai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Warung mereka kembali ramai seperti dulu, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan lama kembali setia, dan pelanggan baru bermunculan karena mendengar kabar bahwa soto Pak Giman adalah yang paling enak di daerah itu. Para tetangga yang dulu sempat abai, kini sering datang membantu. Bu Minah, misalnya, sering menawarkan diri memetik cabai dari kebun untuk tambahan bumbu. Pak Tardi membantu menata parkiran motor para pelanggan. Kehidupan terasa kembali normal. Hanya saja, kini ada sesuatu yang berbeda. Di balik setiap kesibukan, ada rasa syukur yang lebih besar. Pak Giman sering berkata, ini semua bukan seperti biasanya. Ini berkah yang harus dijagatin. Rezeki itu tidak perlu diperebutkan. Yang penting kita ikhlas dan bekerja dengan jujur. Sementara itu, Karwi dan Sutri perlahan pulih. Air yang diberikan Lana benar-benar menjadi obat. Dalam beberapa hari, bercak merah di tubuh mereka hilang. Luka-luka mengering dan badan mereka kembali sehat. Mereka benar-benar berubah. Setiap kali melewati warung Pak Giman, mereka menunduk hormat. Bahkan suatu sore, keduanya datang membawa sekarung beras dan sebakul sayur hasil kebun. Giman, Tinem, terimalah ini. Anggap saja sedekah. Aku tidak akan bisa menebus semua kesalahanku. Tapi setidaknya, aku tidak ingin lagi menjadi orang yang iri, kata Karwi dengan mata berkaca-kaca. Bu Tinem menolak dengan halus. Karwi, Sutri, sudahlah, yang penting sekarang kita semua damai dan damai. Tidak usah memikirkan ganti apa-apa. Yang penting kita bisa hidup rukun lagi.
Namun Karwi bersikeras meninggalkan barang-barang itu di warung. Ini bentuk penyesalanku. Kalau kalian tidak mau menerimanya, aku yang tidak akan bisa tenang. Akhirnya, Pak Giman hanya bisa menerima dengan senyum tipis. Sejak hari itu, hubungan mereka berangsur membaik. Kisah tentang Lana mulai menyebar ke seluruh pelosok desa. Ada yang percaya, ada pula yang hanya menganggapnya cerita berlebihan. Tapi bagi orang-orang yang pernah melihat langsung, tidak ada keraguan sedikit pun. Pak Tardi masih sering bercerita kepada orang-orang yang singgah. Aku sendiri yang melihat malam-malam Lana itu wirid sendirian. Tidak mungkin orang biasa bisa seperti itu. Anak-anak kecil yang suka bermain di dekat warung pun sering berbisik. Katanya, Mas Lana bisa menghilang seperti angin. Pernah terlihat di sini. Sebentar saja, sudah tidak ada. Seiring waktu, nama Lana jadi semacam legenda di desa. Orang-orang menyebutnya sebagai penjaga warung soto. Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan desa kembali sunyi, Pak Giman duduk sendirian di teras. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Ia memandang kursi kayu di sudut teras, kursi yang dulu sering diduduki Lana. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. Lan, entah sampean berada di mana sekarang, tapi aku gak akan melupakanmu. Kamu sudah menolong aku dan keluargaku tanpa meminta apa-apa. Aku yakin kamu adalah utusan Allah untuk mengingatkan aku, supaya aku lebih ikhlas. Butinem yang baru saja keluar membawa segelas teh, ikut duduk di samping suaminya. Ia menepuk pundak Pak Giman pelan. Sudah Pak, kita doakan saja, semoga dia tenang di tempatnya. Wong seperti Lana, pasti nggak butuh apa-apa selain doa. Mereka berdua duduk lama dalam keheningan, hanya ditemani suara jangkrik. Bagi warga desa, kisah ini bukan hanya sekadar cerita horor atau keanehan. Ada pelajaran besar yang ditinggalkan, tentang iri hati, tentang kesabaran, dan tentang rejeki yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Warung soto Pak Giman tetap berdiri di tepi jalan utama desa. Dari luar, tampak sederhana. Bangunan kayu dengan atap genteng merah, beberapa bangku panjang, dan aroma soto yang menggoda. Namun bagi mereka yang tahu kisahnya, warung itu lebih dari sekadar tempat makan. Ia adalah simbol bahwa kebaikan, kesabaran, dan doa selalu lebih kuat daripada kedengkian. Dan tentang Lana, meski ia tak pernah muncul lagi, setiap kali angin malam berhembus pelan lewat teras warung, seolah ada bisikan samar yang mengingatkan bahwa tidak ada guna-guna yang bisa mengalahkan hati yang ikhlas dan doa yang tulus.